Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel Bingkai Narasi, channel yang mengulas beragam informasi terbaru, berita viral, kontroversi, dan yang layak diperbincangkan. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa dukung channel ini terus. Klik subscribe, like, dan komen apabila ada isu-isu yang patut layak diperbincangkan. Baik, kawan-kawan semua, kali ini saya akan mengulas masih seputar isu politik yang mulai hari nampak sudah ada tondo-tondonya, kata pengurus PSI ya. Tondo-tondonya sudah ada gerakan-gerakan yang cepat gitu kan. Siapa nanti yang bakal menjadi cawapres dan apakah Anies Baswedan akan dapatkan tiket untuk berlaga di Pilpres mendatang. Nah, terlepas dari itu, kali ini juga saya akan membahas sosok yang cukup fenomenal menurut saya, karena dia berada di sisi sebelah ataupun juga di gerbong yang kontra dengan pemerintah. Untuk teman-teman juga tahu, yaitu Anies Baswedan, mantan rektor Paramadina. Kira-kira berita apa yang membuat kita semua terusik untuk melihatnya, yaitu berita tentang Bupati Banyumas melakukan dialog dengan mahasiswa ketika maba ya, mahasiswa baru. Di situ Bupati Banyumas itu mengundang 3 mahasiswa ya, kalau nggak salah, 3 mahasiswa, lalu beliau menanyakan, siapa kira-kira yang bakal menjadi presiden 2024? Dan jawabannya sungguh mengejutkan. Semuanya tanpa ada komando ya. Tanpa ada komando, mereka mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan. Semua para hadirin riuh, bahkan Bupati sendiri kaget. Kaget karena di benak dia itu juga akan menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai presiden mendatang atau Prabowo. Karena dari keterangan beliau, si Bupati Ganjar ya cukup terkenal juga gitu kan. Nah, lantas seperti apa tanggapannya ketika berita itu viral, dikonsumsi oleh banyak publik, bahkan para elit-elit politik ikut mengomentari. Kita lihat komentar dari Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, saat ditemui di ruangannya. Tak menyangka potongan tersebut viral di media sosial. Diketahui wawancara Hussein dengan 3 mahasiswa itu terjadi saat acara Sudirman Student Summit yang diadakan Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Purwokerto, Selasa kemarin. Saya nggak nyangka potongan video itu viral, kata Hussein. Hussein mengaku sempat mengira ketiga mahasiswa tersebut akan menjawab Ganjar Pranowo. Jawaban mahasiswa itu pun diakui mengagetkannya. Dalam benak saya itu Ganjar Pranowo, karena saya tak tahu anak-anak muda banyak yang senang dengan Ganjar Pranowo. Terus jawabnya Anies Baswedan. Hah? Tapi kan sudah kadung. Terus saya tanya, yang kedua jawabnya Anies Baswedan lagi. Kaget saya. Sudah terlanjur tiga-tiganya saya tanya, ternyata sama ungkapnya. Itu ya. Jadi memang beliau ini kaget gitu kan. Dari tiga mahasiswa yang maju ini, semuanya milih Anies Baswedan. Ini kalau sekilas saya memberikan sebuah persepsi atau juga analisis bahwa ya, Anies ini dikatakan sebagai kuda hitam ya. Apalagi beliau ini sudah menjabat sebagai gubernur DKI, dan tentu juga ya namanya gubernur DKI ya, semua pandangan akan tertuju pada karakter sosok yang menjabat di gubernur DKI, Pak Anies Baswedan ini. Apalagi Pak Anies Baswedan ini terkenal orang yang pandai berkomunikasi, tentu juga dengan wawasan dan ilmu yang mumpuni ya. Karena saya pribadi ketika saya kuliah sudah tahu bahwa Rektor Paramadina ini adalah sosok yang suka dengan diskusi-diskusi, wawasannya juga moderat. Sekaligus ini juga menjadi sinyal bahwa ya jangan main-main ya para
kontestan lainnya seperti Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ya. Jangan menganggap Anies Baswedan mungkin ya diklaim-klaim dengan politik identitas, tapi ternyata kalangan milenial ini justru lebih mengenal dan memilih Anies Baswedan gitu kan. Ya tentu ini tidak cukup dengan indikator tiga mahasiswa ini tidak cukup juga, ataupun juga dengan seunsur itu juga nggak cukup karena banyak indikator lainnya, apalagi ini masih proses penjajakan ya, belum nanti ketika masa kampanye tentu ada banyak program ataupun serangan dalam tanda petik agar bisa mempengaruhi untuk memilih salah satu calon dari partai politik, entah itu Prabowo atau juga Ganjar Pranowo. Nah, namun yang pasti ini bukti bahwa ada kelebihan yang dimiliki oleh Anies. Di samping mungkin saat ini banyak kalangan yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Pak Joko Widodo ini. Tentu solusinya adalah memilih calon yang berada di jalur berbeda, yaitu Anies Baswedan. Kalau Prabowo kan saat ini sudah lekat banget dengan Pak Jokowi, otomatis ya milih Prabowo sama saja milih Jokowi gitu kan. Oleh sebab itu, ini salah satu keunggulan. Cuman yang harus dipastikan adalah bahwa teman-teman yang mungkin termasuk simpatisan dari Anies Baswedan ataupun juga dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat ini harus benar-benar membuat strategi yang minimal menyaingi strategi yang dilakukan oleh Jokowi pada 2 periode ini gitu kan. Pada Pilpres pertama dan yang kedua gitu kan. Siapa sosok presiden yang memiliki relawan begitu masif gitu kan. Selama ini saya melihatnya ya Pak Joko Widodo. Presiden-presiden lainnya tidak ada. Semuanya mesin partai yang berjalan. Terlepas itu ada pengkondisian ataupun tidak, tapi relawan-relawan Jokowi ini benar-benar terbukti, teruji loyalitasnya. Bahkan sampai di penghujung kepemimpinannya, relawan-relawan ini masih begitu nempel dan lekat dengan Jokowi. Nah, ini yang harus digunakan oleh Anies Baswedan gitu kan, ataupun juga tokoh-tokoh lain yang jika ingin ya meraih konstituen yang lebih banyak lagi gitu kan, dan tentunya loyal, terlepas ada pengkondisian itu tadi ya. Ya, karena bagaimanapun juga politik ini kan tidak ada yang ini gitu tanpa rencana, semuanya by design, dan semuanya direncanakan, entah bagaimana polanya gitu kan. Nah, saya belum melihat calon-calon lain ini seperti itu gitu, apalagi Anies Baswedan, sekalipun saat ini bermunculan banyak dukungan Anies Baswedan di beberapa daerah dari elemen-elemen masyarakat bawah ataupun grassroots, tapi jangan sampai relawan-relawan ini kerjanya sporadis, tidak tersusun gitu kan, tidak terarah. Akhirnya banyak yang nantinya kecewa ataupun apa gitu kan, ataupun tidak maksimal lah ketika hari pelaksanaan pemilihan gitu. Ini bukan berarti saya menyampaikan calon lain ya, ini enggak. Ini hanya sebatas analisis saja. Kalau memang Anies Baswedan ingin menjadi presiden mendatang, setidaknya pola tim ses yang dilakukan oleh Jokowi bisa diterapkan. Ya demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan secara tuntas. Jangan lupa dukung channel ini agar terus memberikan informasi dan juga edukasi untuk menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.